Salam damai dan sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Topik yang kita akan renungkan bersama ialah 4 ciri orang yang rendah hati. Pertama, ia memikirkan orang lain. Itu dapat kita baca dari surat Filipi pasal 2 ayat 5 sampai 6. Memikirkan orang lain bukan hanya sekedar mengetahui, lalu kemudian membicarakannya, tetapi ini lebih dari sebuah perhatian. Sampai kepada kepedulian, dilanjutkan masuk ke dalam pikiran untuk mendoakan, memberikan sebuah bimbingan, arahan, sampai orang lain itu mendapatkan damai dan sejahtera. Dan orang yang memikirkan orang lain lebih memprioritaskan orang lain daripada dirinya. Lebih menunjukkan hal-hal yang perlu untuk orang lain dapatkan bagi kesejahteraannya. Yang kedua, ia melayani. Orang yang rendah hati adalah orang yang melayani. Dapat kita baca dari surat Filipi pasal 2 ayat 7. Melayani bukan untuk dilayani. Inisiatif datang dari kita karena cinta kasih kepada orang lain. Berdasarkan cinta kasih Tuhan kepada kita. Melayani bukan seperti seorang pembantu yang membutuhkan tepuk tangan atau mendapatkan upah. Melayani berarti benar-benar memberikan pertolongan, memberikan sesuatu yang dibutuhkan orang lain tanpa perlu orang itu mencari atau berupaya untuk mendapatkannya dari kita. Nah, orang yang rendah hati adalah orang yang terus melayani, bukan sesekali melayani atau berdasarkan program pelayanan yang kita buat, atau organisasi gereja yang kita buat, atau apapun. Tetapi menjadi sebuah gaya hidup yang ada di dalam keberadaan kita sebagai orang percaya. Melayani berarti memberi, berarti meningkatkan kualitas hidup orang lain. Mencukupkan apa yang dibutuhkan, dan menuntun orang lain agar hidup di dalam kebenaran. Ciri yang ketiga ialah ia berkorban. Dapat dibaca dari surat Filipi pasal 2 ayat 8 ini, kita mengetahui orang yang rendah hati itu rela berkorban. Berkorban bukan karena terpaksa atau karena terjebak pada sistem. Berkorban karena kita memang betul-betul mau membagi apa yang menjadi hak kita atau menyerahkan apa yang menjadi milik kita untuk orang lain mendapatkannya. Berkorban, baik waktu, tenaga, uang, bahkan perasaan kita. Kita betul-betul mau berkorban. Berkorban itu tidak mudah karena di sana bukan hanya berbicara tentang memberi, tapi mengambil yang kita harus pertahankan menjadi orang lain yang mendapatkan. Kita yang seharusnya mendapatkan, orang lain yang diberikan. Berkorban itu sungguh suatu proses yang lebih tinggi dari sekedar memberi, dari sekedar mencukupkan kebutuhan orang. Ini berkaitan dengan keberadaan kita yang sesungguhnya patut kita pertahankan. Entah itu sandang, pangan, papan yang kita miliki, bahkan nyawa kita yang diberikan Tuhan, kita berikan kepada orang lain. Kita serahkan dengan penuh sukacita. Kita kasih kepada orang lain tanpa ada satu keinginan untuk mengambil kembali, untuk mendapatkan kembali, atau mencari untung dari apa yang kita berikan. Tidak demikian. Jadi ini ciri yang ketiga. Ciri yang keempat ialah ia memuliakan Allah. Dapat kita baca dari surat Filipi pasal 2 ayat 9 sampai 11.
Orang yang rendah hati adalah orang yang memiliki sikap, cara pandang segala sesuatunya untuk kemuliaan Tuhan Allah. Bukan untuk kita diberikan tepuk tangan atau diapresiasi dengan segala pujian, atau kita menjadi sentral dari semua aktivitas atau apa yang kita kerjakan. Orang yang rendah hati, orientasinya, pusatnya, arahnya itu adalah dirinya Allah sendiri. Memuliakan Allah dengan sungguh-sungguh, dengan segala yang dinyatakannya. Nah, ini adalah ciri yang keempat. Mari Bapak Ibu Saudara, kita sekalian memperlengkapi diri dengan 4 ciri orang yang rendah hati ini. Memikirkan orang lain, melayani orang lain, berkorban bagi orang lain, memuliakan Allah sendiri. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin.